The boss has a title. The leader has a good people. Kembali lagi bersama gua di channel Adil Adram, channel yang membahas seputar tentang bisnis. Apaan sih bang? Bisnis mulu, kagak ada yang lain apa? Oke, kali ini gue mau bikin video tentang perbedaan pemimpin dan kepemimpinan. Mungkin banyak yang belum tahu apa perbedaan pemimpin dan kepemimpinan dan di mana aja sektor-sektor tempatnya. Perbedaan ini pun terjadi di suatu perusahaan atau di perkantoran-perkantoran dan yang ujung-ujungnya sama, tetap aja membahas tentang seputar bisnis gitu loh. Seputar ya pengolahan keuangan atau ketenaga kerjaan, itu tetap menjerumusnya ke situ aja. Jadi sekarang gue mau jelasin tentang apa artinya itu kepemimpinan. Ini versi gue sendiri. Apa itu kepemimpinan? Mungkin kita bisa sebut namanya kepemimpinan itu kita bisa samakan dengan bos, ya. Jadi ketika kita kerja di suatu kantor, itu kan pasti ada yang namanya bawahan, ada yang namanya atasan. Nah, atasan itu yang kita sebut dengan bos. Kenapa gua ngambilnya contohnya itu? Karena yang namanya kepemimpinan itu dia hanya mempunyai jabatan dan pangkat tertentu, dan dia punya bawahan, dan otomatis dong bawahannya itu jabatan di bawah dia. Makanya kita segan ataupun kita nurut dengan perintah-perintah dia ya karena kita lebih bawah daripada dia. Kalau menurut gua namanya akal dan sifat itu belum tentu. Makanya itu yang gua sebut dengan kepemimpinan. Oke, dia jadi bos, oke dia lebih pintar mungkin atau malah gimana. Cuma di sini yang gua ambil ketika dia menjadi suatu kepemimpinan, dia mempunyai jabatan. Tapi nanti kalau misalkan dia udah lepas, dia udah pensiun, udah lepas pangkat, lepas jabatan, gue yakin gak semua orang masih memandang dia sebagai apanya dulu bosnya ketika masih kerja. Karena apa? Yaitu mungkin dia dipekerjakan sebagai atasan, tetapi sifatnya itu belum pantas untuk menjadi pemimpin. Dan itu menurut gua, itu versi gua ya. Kenapa gua ambil contoh itu tadi? Masalahnya itu contoh yang paling gampang menurut gua. Kalau misalkan kita cuma mau bisa ngambil di sektor kantor lah, ibaratnya gitu. Itu kalau kepemimpinan. Yakin banget gua pasti banyak kalian ngerasain kerja di perusahaan, kerja di kantor atau instansi terkait. Ketika lu punya bos, tapi bos lu itu kurang memperhatikan lu, kurang peka, kurang respect atau gimana, lihat anak buahnya kurang ini, terus jadi diem-diem aja, itu mungkin gue yakin pasti kalian semua bakal ngerasain itu. Karena menurut gue itu belum pantas untuk menjadikan pemimpin. Terus yang kedua, gue menjelasin tentang apa itu pemimpin. Nah, ini kalau pemimpin itu agak keren sih pembahasannya menurut gue. Karena begini, apa itu pemimpin? Ya, pemimpin itu adalah orang yang tidak melihat umur, tidak melihat batas apa dia bekerja, apa pangkatnya, ataupun apa jabatannya, tapi dia mempunyai orang-orang yang baik. Seperti yang gue ngomong, the leader has a good people. Pemimpin mempunyai orang-orang yang baik. Jadi yang kita andalkan di situ apa? Itu pembawaan, masalah pembawaan. Ketika lu lagi punya teman, tapi pikiran lu itu selalu memikirkan teman-teman lu. Kalau dia lagi susah, kita harus ngapain? Kalau dia butuh apa, kita harus ngapain? Itu menurut gua seorang pemimpin. Yang pertama kali kita bisa disebut dengan pemimpin, yaitu memimpin diri kita sendiri. Itu yang pertama ya. Contohnya, misalkan
kalau misalnya kita di lingkup sama teman-teman yang teman-teman kita deket, tapi kita kan semua orang beda-beda, kemauannya beda-beda juga, terus juga kesukaannya, hobinya, apapun itu kan beda-beda. Nah misalkan kita punya teman kita punya kesibukan yang kita memang nggak suka dengan kesibukan mereka, walaupun dia itu mempunyai kesibukan yang sama dengan teman-teman yang lain, tapi kita pribadi misal nggak suka, oke lah, kita harus cari solusi. Kita harus mencari kesukaan kita dengan kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Kita nggak usah ikut-ikut temen, apalagi kalau dengan paksaan, itu menurut gua salah. Kita maksa buat kita ngikutin temen kita itu salah, apalagi yang bukan passion kita. Jadi menurut gua itu ya udah, ayo kita cari sendiri, walaupun itu sendirian nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita gali terus apa yang bisa membuat hal itu tuh menjadi produktif untuk diri kita sendiri. Itu terutama bisa berkembang, otak kita bisa mikir buat hal-hal apa yang bisa mensibukkan kita. Itu menurut gua. Yang kedua, memimpin ke teman-teman kita. Teman-teman kita yang gimana? Bukan kita di sini menjadi bos atau menjadi orang yang lebih hebat, enggak. Jadi menurut gua, ketika kita mempunyai pikiran teman kita lagi susah, kayak tadi yang mau ngomong, kita harus ngapain? Teman kita butuh apa? Kita harus mikirin. Selalu mikirin begitu. Bagaimana cara bisa menolong? Bagaimana cara kita bisa selalu ada buat teman kita? Itu yang menurut gua menjadi pemimpin. Pemimpin bagi teman-teman kita, bukan kepemimpinan. Kita bisa bantu teman bukan hanya sekedar uang. Yang kalian harus tahu, bukan berarti lu butuh apa kita kasih duit, lu butuh apa nih duit buat beli, lu butuh apa lagi nih duit, bukan kayak gitu ya. Karena menurut gua itu yang namanya pemimpin, atau gua sebut menjadi orang yang dewasa. Karena menjadi orang dewasa itu kita memberi apa yang orang lain butuhkan, bukan kita memberi apa yang kita punya. Contohnya, lu punya baju yang bagus. Ketika lu mau punya baju yang bagus dan lu punya baju yang jelek, kira-kira yang lu mau kasih apa sama temen lu atau sama orang yang kurang mampu, bahasanya gitu. Mungkin lu bakal ngasihnya yang jelek, padahal lu pernah mikir nggak, pernah kita sadari nggak kalau yang namanya kita aja nggak suka, gimana orang lain? Kadang yang kita suka aja belum tentu orang lain terima, apalagi kita ngasih orang, kita ngasih baju, kita ngasih barang ke orang tapi yang kita nggak suka. Sekarang dua baju yang harganya 100.000 sampai yang harganya 500. Kebanyakan orang mungkin ngasihnya yang 100.000, walaupun kita butuh ya, kita juga suka dengan baju itu. Nah itu ya, kalau misalkan nggak usah diambil pusing, ya udah nggak usah kasih baju lah, kasih apa yang lain yang lebih bermanfaat otomatis gitu ya. Selain baju, namanya pemimpin itu memberi apa yang orang lain butuhkan, bukan memberi apa yang kita miliki. Itu salah satu prinsip dari hidup gue sendiri. Terima kasih buat yang nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa dukung channel gue dengan like, comment, dan subscribe. See you.